Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Yuli di channel tempat kita berbagi ilmu pengetahuan. Anak-anak semuanya, hari ini kita akan mengupas kembali materi IPAS kelas 4 sekolah dasar. Materi, makhluk apa itu? Alam semesta tempat kita tinggal terdiri atas banyak materi. Anak-anak, ada yang tahu apakah materi itu? Materi adalah segala sesuatu yang mempunyai massa dan menempati ruang. Materi ada yang berupa makhluk hidup seperti manusia, hewan, tumbuhan, jamur, dan bakteri. Ada juga yang berupa makhluk tak hidup atau yang sering kita sebut dengan benda, seperti buku, pensil, tanah, dan lain-lain. Anak-anak, ketika bunda kita belanja buah apel di pasar, maka buah tersebut harus ditimbang terlebih dahulu. Ketika di atas timbangan tidak diletakkan apa-apa, kedua timbangan akan seimbang. Namun anak-anak, ketika di salah satu timbangan diletakkan buah apel belanjaan bunda kita tadi, maka timbangan akan miring ke salah satu bagian. Hal ini menunjukkan bahwa buah apel itu memiliki massa. Timbangan akan miring ke arah benda yang lebih berat. Itu artinya benda yang ada di kiri, seperti yang kita lihat di gambar ini anak-anak ya, lebih berat dibandingkan benda yang ada di kanan. Massa adalah besaran dari suatu benda. Ketika suatu benda memiliki massa, maka benda itu merupakan materi. Massa suatu benda bisa berbeda dengan massa benda lainnya. Misalnya anak-anak, massa satu butir telur tentu berbeda dengan satu botol air mineral. Perbedaan massa yang berbeda pada suatu benda dengan benda yang lain disebabkan oleh banyaknya jumlah zat pada benda tersebut. Ciri-ciri materi adalah memiliki volume. Selain memiliki massa, ciri-ciri dari materi adalah menempati ruang. Artinya, setiap materi pasti memiliki ukuran tertentu. Misalnya, anak-anak, air yang bisa disimpan di dalam gelas atau botol, udara yang bisa memenuhi paru-paru kita, dan yang lainnya. Dengan kata lain, anak-anak, materi juga memiliki volume tertentu. Volume adalah ukuran banyaknya jumlah zat. Anak-anak, perbedaan antara massa dengan volume adalah massa digunakan untuk mengukur banyaknya zat padat, sedangkan volume biasanya digunakan untuk mengukur banyaknya zat cair seperti air, oli, minuman, dan lain-lain. Ukuran volume. Ukuran volume bisa dinyatakan dalam mililiter yang disimbolkan dengan tulisan ml dan liter yang disimbolkan dengan huruf L. Sesuatu disebut materi jika menempati ruangan tertentu atau dalam bahasa lain memiliki volume tertentu. Semakin besar volume suatu cairan, jumlah zatnya semakin banyak. Semakin banyak jumlah zatnya, biasanya massanya lebih besar. Dapat disimpulkan anak-anak bahwa massa dan volume saling berkaitan. Setiap materi pasti memiliki massa dan memiliki volume. Anak-anak dapat tarik kesimpulan dari materi yang kita bahas tadi. Yang pertama, materi adalah suatu zat
yang memiliki massa dan menempati ruang, sehingga bisa diukur massa dan volumenya. Yang kedua, setiap materi memiliki bentuk, wujud, dan berat yang berbeda-beda. Yang ketiga, semakin banyak jumlah zat, maka semakin besar berat dan volumenya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Kita jumpa lagi di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.